Apakah ini artinya Partai Umat membela pengacau dan menyalahkan aparat khusus 88 karena sudah menangkap kader mereka? Ini Partai Umat. Umat yang mana? Umat pengacau? Silahkan rakyat menilainya sendiri. Jejak digital Amin Rais, Mustafa Nahra, dan pembelaan Partai Umat terkait kasus pengacauan. Artikel dari Nafis, guys. Salah satu jualan pihak oposisi untuk menarik simpati orang awam adalah dengan menggunakan isu antek asing. Sehingga tidak heran guys jika Presiden Jokowi difitnah sebagai antek asing sejak tahun 2014 silam sampai detik ini. Dan mirisnya lagi, masih ada saja yang percaya dengan isu tersebut sampai hari ini guys. Di satu sisi, mereka mengatakan bahwa Presiden Jokowi sebagai antek Cina yang dianggap komunis. Padahal guys, partai oposisi seperti PKS yang katanya adalah partai dakwah sudah lama menjalin kerjasama dengan Partai Komunis Cina atau PKC. Bahkan guys, menurut Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPP PKS saat itu, mengatakan jika dalam waktu dekat PKS akan mengirim delegasi pada konferensi iklim yang dihelat oleh PKC. Kedutaan Besar Cina sudah mengontak kami, ujarnya pada Senin 22 April tahun 2013 di Jakarta. PKS pun juga pernah mengikuti agenda lain dari PKC di Cina guys. Demikian pula sebaliknya, PKC juga mengirim delegasi dalam kegiatan yang dihelat oleh PKS. Belum lagi fakta bahwa anak salah satu mantan Presiden PKS, Tifatul Sembiring, ternyata kuliah di Cina. Dalam situs resmi PKS, mereka juga memuat informasi ketika mantan Presiden PKS menerima kunjungan dubes Cina di kantor mereka, tetapi dengan mengganti nama Cina dengan Tiongkok. Sungguh licik bukan? Untuk menutupi fakta bahwa mereka sudah lama bekerja sama dengan Partai Komunis Cina atau PKC, anak mantan presiden mereka kuliah di Cina. Mantan presiden mereka terima kunjungan dubes Cina atau Tiongkok, tapi Presiden Jokowi yang difitnah sebagai antek Cina. Ada juga yang memfitnah Presiden Jokowi sebagai antek Amerika guys, yang dianggap selalu membela kepentingan Zionis yang melakukan kejahatan terhadap rakyat Palestina. Sungguh sangat lucu guys jika PKS yang sering menjual isu Palestina lalu koar-koar boikot produk Amerika, tetapi mantan Presiden PKS justru mempromosikan produk makanan Amerika. Bahkan mantan Presiden PKS yang dibui karena kasus korupsi sapi ini juga malah pernah menerima kunjungan dubes Amerika ya di kantor DPP PKS beberapa tahun yang lalu. Simpatisan dan kader PKS didoktrin koar-koar boikot produk Amerika. Tetapi guys, mantan Presiden PKS yaitu Tifatul Sembiring malah menggunakan HP produk Amerika. Bahkan lagi guys, Tifatul Sembiring yang sekarang menjabat sebagai Ketua Fraksi PKS MPR Republik Indonesia ternyata pernah mengucapkan terima kasih kepada Amerika karena telah menguntungkan PKS. Aneh tapi nyata bukan kelakuan PKS ini? Simpatisan dan kader PKS yang di bawah koar-koar teriak boikot produk Amerika. Tetapi elit PKS yang ada di atas malah menggunakan produk Amerika. Jadi ingat jika salah satu petinggi NU secara tegas mengatakan untuk berhati-hati dengan manuver politik PKS dalam situs resminya yang beralamatkan di www.nu.or.id nasional. Warga NU diminta hati-hati manuver politik PKS. Bahkan guys, dalam link situs NU lainnya secara tegas mengatakan jika PKS ini adalah mainan baru Amerika. Lalu bagaimana dengan Amin Rais yang katanya Bapak Reformasi? Bagaimana dengan Mustafa Nahra, caleg gagal PKS, lalu jadi caleg gagal PAN, dan sekarang jadi salah satu petinggi di Partai Umat buatan Amin Rais? Siapa yang mengatakan Amin Rais Bapak Reformasi? Beberapa tahun lalu guys, salah satu tokoh oposisi secara tegas mengatakan jika Amin Rais itu adalah perusak negara. Dari dulu saya nggak suka Amin Rais, karena dialah yang menjebol pertahanan konstitusi kita. Itu juga biang keroknya, menjatuhkan Gus Dur, kata Desmond. Yang mengatakan Amin Rais sebagai perusak bangsa adalah petinggi Partai Gerindra yang merupakan salah satu partai oposisi pada tahun 2015 silam. Jadi bukan orang lain ya guys, apalagi pendukung Presiden Jokowi. Mantan Presiden Republik Indonesia malah secara tegas mengatakan jika Amin Rais adalah pengkhianat bangsa.
Pada tahun 2018, Yusril Iza Mahendra juga secara tegas menolak ikut dalam manuver politik Amin Rais yang ingin maju sebagai capres. Berpedoman kepada pepatah Jawa, Sabdo Pandito Ratu itu, maka sejak awal saya tidak berminat ataupun tertarik dengan inisiatif Pak Amin Rais yang melakukan lobby sana-sini untuk memilih siapa yang akan maju dalam Pilpres 2019 hadapi petahana. Yusril menegaskan, masyarakat Indonesia jangan sampai lupa ya, bahwa Amin Rais itu adalah salah satu penerima beasiswa dari pemerintah Amerika. Amin Rais mendapatkan gelar Master atau S2 Ilmu Politik dari Universitas Notre Dame, Indiana, Amerika Serikat di tahun 1974. Dari universitas yang sama guys, dia pun juga memperoleh Certificate on East European Studies. Nah, kemudian Amin Rais ini juga mendapatkan gelar doktor atau S3 Ilmu Politik dari Universitas Chicago, Illinois, Amerika Serikat dengan mengambil spesialisasi di bidang politik Timur Tengah dan selesai di tahun 1984. Selain itu guys, Amin Rais juga mengikuti program postdoctoral program di George Washington University pada tahun 1986 dan di UCLA pada tahun 1988. Jadi sudah jelas ya guys, Amin Rais mendapatkan ilmu politik dari Amerika dan atas biaya pemerintah Amerika juga. Disertasi Amin Rais saat di Amerika ini berjudul The Muslim Brotherhood in Egypt, Its Rise, Demise, and Resurgence, atau jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi organisasi Ikhwanul Muslimin di Mesir, kelahiran, keruntuhan, dan kebangkitannya kembali. Ngeri guys. Apakah umat dan seluruh rakyat Indonesia mengetahui siapa organisasi Ikhwanul Muslimin atau IM tersebut? Faktanya guys, IM saat ini adalah kelompok pengacau yang sudah dilarang di Arab Saudi, Mesir, Bahrain, dan juga Uni Emirat Arab. Yang lebih lucunya lagi guys, anak Amin Rais yang bernama Ahmad Hanafi Rais ini pernah meminta umat Islam dan seluruh rakyat Indonesia untuk memboikot produk Amerika. Padahal dia sendiri lahir di Chicago, Amerika guys. Lalu bagaimana dengan Mustafa Nahra, salah satu petinggi partai umat ini? Mustafa Nahrawardaya atau yang sering disebut Mustafa Nahra ini merupakan salah satu caleg gagal dari PKS pada tahun 2014 silam dari Dapil Jawa Tengah 5 yang meliputi Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kota Surakarta dengan nomor urut 4 guys. Pada tahun 2018 lalu, relawan ganti presiden ini juga pernah ditangkap karena sebar hoaks tentang kecelakaan Lion Air. Setelah diciduk, lalu istrinya ngemis minta suaminya tidak ditahan dengan dalih menderita sakit asam urat, darah tinggi, dan juga diabetes guys. Kemudian pada tahun 2019 lalu, Mustafa Nahra kembali menjadi caleg gagal dari PAN karena tidak lolos ke Senayan. Dan sekarang guys, Mustafa Nahra ini menjabat sebagai Humas DPP Partai Umat yang deklarator sekaligus Ketua Majelis Syuronya adalah Amin Rais. Beberapa hari yang lalu setelah salah satu kader Partai Umat di Bengkulu diciduk oleh aparat khusus 88 terkait kasus pengacauan ya, partai ini juga tidak memecat yang bersangkutan dan malah dibela dengan memberikan bantuan hukum guys. Yang lebih mirisnya lagi, Mustafa Nahra ini malah meminta aparat khusus dievaluasi. Seharusnya RH, kader Partai Umat yang dievaluasi ya, karena ditangkap terkait kasus pengacauan. Tetapi ini malah dibela oleh partai dengan memberikan bantuan hukum. Well, akhir kata guys, Amin Rais yang merupakan deklarator Partai Umat ini terkenal dengan disertasinya tentang IM ya, yang sekarang sudah dijadikan sebagai kelompok pengacau di beberapa negara di kawasan Timur Tengah. Jubir Partai Umat ini malah minta aparat khusus 88 dievaluasi setelah kader mereka ditangkap terkait kasus pengacauan. Apakah ini artinya Partai Umat membela pengacau dan menyalahkan aparat khusus 88 karena sudah menangkap kader mereka? Ini Partai Umat. Umat yang mana? Umat pengacau? Silahkan rakyat menilainya sendiri. Wassalam dari Nafisi Ward.